Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Anda sehat dan berbahagia. Pagi hari ini kita akan membahas sutta yang sangat penting, sangat bagus ya. Tetapi kadang saya berpikir bahwa sutta-sutta seperti ini membutuhkan fondasi pengetahuan dharma yang bagus. Ya. Karena kalau mereka yang fondasi dasar pengetahuan kitab sucinya itu lemah, pasti akan agak kesulitan untuk bisa mencerna sutta yang akan saya sampaikan ini. Karena kesulitan akhirnya mungkin tidak bisa menikmati materi sutta yang akan saya sampaikan. Padahal sutta ini sutta yang instrumental, sangat penting di dalam ajaran Buddha. Kenapa? Karena sutta ini berasal dari Mahasatipatthana Sutta, yaitu sutta atau khotbah Buddha tentang Mahasatipatthana, tentang fondasi untuk mengembangkan sati, gitu ya. Maha itu merujuk kepada sutta, jenis suttanya yang sangat panjang, ya. Jadi materi yang saya sampaikan pagi hari ini hanya sebagian kecil dari sutta tersebut. Tetapi saya cuplik karena menurut saya ini penting sekali. Paling tidak meskipun sutta ini ditujukan untuk para biku yang hendak bermeditasi. Jadi boleh dikatakan sebagai satu petunjuk untuk bermeditasi, peta untuk mencapai nibbana. Tetapi saya mempertimbangkan seandainya Anda pun memahami sutta ini dengan level keduniawian Anda saja, saya yakin Anda pun mendapatkan manfaatnya. Ya, sehingga bisa Anda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan efek yang positif, yaitu kehidupan Anda kualitasnya meningkat. Sehingga Anda bisa meningkatkan kedamaian hati Anda di dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan kualitas kebahagiaan Anda di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah mengapa kemudian saya mencoba untuk menyampaikan sutta ini, ya, cuplikan dari Mahasatipatthana Sutta. Ya, cuplikan ini berada di tengah-tengah seperti yang Anda ketahui. Mahasatipatthana Sutta itu peta spiritual untuk mencapai nibbana. Bahkan di penutup sutta tersebut Buddha semacam memberikan kepastian, garansi kalau Anda mempraktekkan meditasi sesuai dengan petunjuk di Mahasatipatthana Sutta dalam waktu 7 tahun, ada 2 hasil yang bisa diharapkan Anda dapatkan, yaitu pencapaian tingkat kesucian anagami atau arahat. Atau kalau tidak 7 tahun, mungkin 7 bulan Anda bisa dapatkan itu. Atau mungkin tidak 7 bulan, 6 bulan, 5 bulan, 4 sampai 7 hari, 7 minggu, 7 hari. Ekspresi itu hanya dimaksudkan untuk memberikan satu keyakinan, kepastian, jaminan bahwa ini peta untuk menuju ke nibbana. Kenapa kita sangat concern dengan pencapaian nibbana? Kita sangat concern dengan pencapaian nibbana karena kita tidak ingin menderita. Ya, kita ingin segera keluar dari samsara. Tetapi apapun seperti yang tadi saya katakan, kalau Anda bisa mencerna sutta ini dan Anda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka itu pun seharusnya sudah cukup bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Inti sari dari sutta ini adalah mengajarkan kepada kita bahwa perasaan itu tidak kekal. Inti sarinya, ya. Kenapa ini penting sekali, Bante, untuk memahami bahwa perasaan tidak kekal? Penting sekali. Karena dari kenyataannya kita semua menderita, Anda semua menderita, itu karena kita masih memahami perasaan ini sebagai sesuatu yang kekal. Ya. Pernahkah Anda mencoba untuk merenungkan? Siapapun Anda, gaya hidup apapun yang sudah Anda pilih, profesi apapun yang Anda sudah pilih, background pendidikan apapun yang sudah Anda pilih di dalam kehidupan Anda kali ini, sejak kecil sampai sekarang, pernahkah Anda merenung bahwa sejak kecil sampai sekarang aktivitas apapun yang Anda lakukan itu sesungguhnya hanyalah aktivitas untuk memuja-muja, mengharapkan perasaan bahagia. Betul tidak? Apapun itu aktivitas Anda, ya, yang berprofesi apapun itu hanya tujuannya sentralnya hanya satu,
pemujaan terhadap perasaan, memuja-muja perasaan. Atau kalau saya ini kan di bahasa di broadcast yang diberikan oleh DBS, di dalam keseluruhan kehidupan ini Anda, saya, kita semua terjebak pada satu permainan. Permainan tentang perasaan. Kita semua. Ya. Permainan tentang perasaan yaitu apa? Mengejar-kejar, merindukan, mengimpikan, berhasrat, ingin senantiasa mendapatkan perasaan menyenangkan, perasaan suka, perasaan bahagia, atau apapun itu Anda menyebutnya. Yang penting Anda ingin hati Anda senang terus. Betul. Inilah yang saya sebutkan sebagai permainan tentang perasaan. Kita terjebak di dalam permainan tersebut. Kenapa saya katakan terjebak? Karena pada saat kita mengejar perasaan-perasaan yang menyenangkan, kita hanya mau perasaan yang menyenangkan saja yang muncul di dalam kehidupan kita, akhirnya efek negatifnya apa? Kita menolak perasaan yang tidak menyenangkan. Kita menolak perasaan yang tidak mengenakkan hati kita. Kita menghindarinya. Masih bagus kalau kita menolak dan menghindarinya dengan cara yang positif. Artinya dengan cara yang positif itu apa? Tidak merugikan makhluk lain. Masih bagus. Tetapi seringkali di dalam rangka mendapatkan perasaan yang membahagiakan, perasaan menyenangkan, perasaan suka atau apapun itu istilahnya, ketika perasaan tidak menyenangkan, perasaan tidak suka, tidak mengenakkan hati itu muncul, kita mengorbankan orang lain. Mengganggu kedamaian hati orang lain, mengganggu kebahagiaan hati orang lain dengan apa? Mungkin dengan memunculkan kemarahan kita, mempertontonkan kemarahan kita, ya, meledakkan kemarahan kita, kebencian kita melalui mulut kita, melalui perbuatan-perbuatan tangan kita, melalui mata kita yang melotot, yang membuat orang yang tadinya hidupnya damai, tentram, tiba-tiba melihat mata Anda yang melotot jadi hancur kedamaiannya. Suami memarahi istri, istri memarahi suami, orang tua memarahi anak, itu karena terjebak pada permainan tentang perasaan itu tadi. Betul tidak? Kenapa Anda marah terhadap orang lain? Karena Anda memuja-muja perasaan yang menyenangkan, bukan karena suami, istri, anak Anda itu yang melakukan kesalahan, tidak. Anda memuja-muja perasaan menyenangkan, Anda melekat pada perasaan yang menyenangkan itu tadi, tapi saat ini nggak ada. Yang ada perasaan tidak menyenangkan, yang ada perasaan sedih, kecewa dan lain sebagainya, ya. Sehingga karena Anda memuja-muja perasaan menyenangkan terlalu berlebihan, Anda menolak perasaan sedih, kecewa, tidak bahagia dan seterusnya itu tadi, dan menolaknya dengan salah fokus. Kenapa saya katakan salah fokus? Karena kemudian Anda berfokus kepada sesuatu di luar perasaan Anda. Yang salah adalah sesuatu di luar perasaan Anda. Yang salah adalah suami Anda, istri Anda, anak Anda, teman Anda, staf Anda, bos Anda, dan lain sebagainya. Itu yang saya katakan salah fokus, karena sesungguhnya yang bermasalah bukan mereka. Masalahnya bukan karena mereka melakukan kesalahan. Masalahnya adalah Anda sendiri, kita sendiri yang terlalu memuja-muja perasaan dengan pandangan yang salah. Pandangan yang salah yang seperti apa? Pandangan salah dengan menganggap bahwa perasaan menyenangkan adalah perasaan yang kekal. Sehingga seumur hidup akhirnya kita hanya berjuang untuk mendapatkan perasaan menyenangkan. Kenapa kita dulu sekolah? Karena ingin dapat gelar, ya. Kenapa ingin dapat gelar? Karena bisa kerja baik, ya. Kenapa ingin kerja baik? Supaya dapat uang, ya. Supaya kaya raya, jelas kaya, supaya happy, nanti. Supaya muncul perasaan menyenangkan yang kekal, abadi, everlasting. Mana ada yang seperti itu? Jadi saya mencoba untuk fokuskan, untuk lebih melihat inti sari dari masalah psikologis manusia, yaitu memuja-muja perasaan. Dengan pandangan yang salah dengan menganggap bahwa perasaan adalah fenomena yang kekal. Kenapa Anda mengejar perasaan menyenangkan? Karena Anda berpikir tanpa Anda sadari bahwa perasaan menyenangkan itu kalau saya sudah dapatkan, saya akan bahagia selama-lamanya, kekekalan. Pandangan salah. Kalau berbuah bisa membuat seseorang itu lahir di alam bawah. Karena pandangan salah itu adalah karma yang tidak baik. Kenapa ada seseorang yang marah-marah? Karena menurut dia, perasaan hati yang tidak mengenakkan itu, perasaan yang tidak menyenangkan, perasaan duka itu adalah perasaan yang kekal.
sehingga dia marah. Coba kalau dia paham bahwa perasaan yang tidak mengenakan itu hanyalah perasaan yang tidak stabil, tidak kekal, kan dia bisa sabar untuk menunggu. Kenapa ada orang depresi? Kenapa ada orang yang stres? Karena dia berpikir problem kehidupannya yang berat itu adalah problem yang kekal. Kenapa ada orang bunuh diri? Karena dia berpikir bahwa problemnya nggak bisa diselesaikan, kekal abadi. Bukankah itu pandangan salah? Inilah mengapa efek dari pemujaan perasaan yang disertai dengan pandangan salah yang seperti itu sangat menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan kita, sangat merusak. Dan inilah mengapa kemudian saya mencoba untuk menyampaikan sutta ini. Seharusnya di semester ini saya sudah banyak menyampaikan sutta-sutta yang bagus ya, yang memperkuat persepsi Anda tentang ketidakkekalan, bahwa segala sesuatu itu tidak kekal. Saya tidak akan bosan-bosan untuk terus mengingatkan kepada Anda, kembangkanlah persepsi tentang ketidakkekalan itu semakin hari semakin kuat. Karena hanya pada saat persepsi ya tentang ketidakkekalan, bahwa segala sesuatu itu tidak kekal itu menguat, Anda akan damai dan bahagia, bukan sebaliknya. Kebahagiaan dan kedamaian hanya akan tercapai kalau persepsi Anda tentang ketidakkekalan semakin menguat, yes. Sampai Anda nanti merealisasi melalui meditasi Anda sendiri bahwa oh iya, semuanya tidak kekal. Jadi sekali lagi, sutta kali ini sebenarnya adalah sutta yang diajarkan oleh Buddha, petunjuk untuk mereka yang bermeditasi ya. Sangat bagus kalau Anda bisa merealisasi ini melalui meditasinya ya, tetapi walaupun demikian saya tetap merasa bahwa meskipun Anda tidak bermeditasi, seharusnya Anda pun juga mendapatkan manfaat dari sutta ini. Nah, sutta ini adalah tentang perenungan terhadap perasaan. Komponen dari perenungan ini sebenarnya kata palinya adalah sati, atau yang biasa Anda sering mendengar menjadi mindfulness, atau lebih ke present moment awareness ya, lebih difokuskan lagi. Sebenarnya sati, mindfulness tidak hanya berkaitan dengan sesuatu yang muncul di saat ini, tetapi lebih pada perenungan, kemampuan mengingat sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, tentang ingatan. Tetapi pada saat bermeditasi, kita lebih diajarkan untuk mengamati sesuatu yang sedang muncul di saat ini. Jadi present moment awareness. Ya, tidak sesuatu yang sudah lewat, tidak sesuatu yang mau datang, tetapi lebih pada sesuatu yang muncul saat ini, sekarang ini. Kenapa? Karena kalau Anda fokus memperhatikan sesuatu yang sudah lewat, Anda tidak akan pernah bisa melihat ketidakkekalannya secara nyata di dalam meditasi, karena sudah lewat, sudah tidak eksis lagi. Kalau Anda fokus memperhatikan khayalan, harapan, proyeksi Anda tentang masa depan, itu pun juga tidak akan menambah kebijaksanaan Anda untuk membuktikan bahwa segala sesuatu itu tidak kekal, duka, dan anatta. Kenapa? Karena sesuatu yang belum hadir memang tidak ada barangnya, sehingga Anda tidak bisa mengenalinya dengan baik. Oleh karena itu di dalam meditasi Anda benar-benar dilatih untuk melihat sesuatu yang hadir saat ini, supaya Anda benar-benar tahu, oh iya berarti anicca, dukkha, dan anatta. Bagaimana tahu kemudian kita menyimpulkan bahwa kan yang kita simpulkan hanya yang saat ini, Bante, anicca, dukkha, dan anatta. Lalu yang masa lalu dan masa depan bagaimana? Kebijaksanaan Anda pada saat bermeditasi akan memberitahu kepada Anda bahwa itulah hukum yang abadi. Artinya kalau di saat ini terjadinya seperti itu, maka di masa lalu pun juga terjadinya seperti itu. Di masa depan nanti juga terjadinya juga seperti itu. Sehingga masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, segala sesuatu yang berkondisi itu muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Ya. Sesederhana itu untuk merealisasi Dhamma. Dan sesederhana itu untuk bisa membuat kehidupan kita ini damai dan bahagia, hanya untuk merealisasi bahwa segala sesuatu anicca, dukkha, dan anatta. Ya, nah jadi intisari dari sutta ini sebenarnya kepalanya itu adalah, komandannya adalah sati, meskipun faktor samadhi, konsentrasi juga diperlukan, wirya dan yang lain-lain diperlukan, tetapi komandannya adalah sati, perhatian penuh atau mindfulness. Ya. Saya akan meminta PIC Yulia Swanda untuk membaca, tetapi kali ini agak berbeda mungkin ya, karena saya akan membaca bahasa Palinya dulu, kemudian setelah selesai baru Yulia membaca terjemahan bahasa Indonesianya. Baik, saya akan sampaikan dulu bahasa Palinya, perenungan terhadap perasaan.
Kadenda bana bikawe biku wedana su wedana nupasi viharati. Dan bagaimanakah para biku? Seorang biku berdiam merenungkan perasaan sebagai perasaan. Ida bikawe biku sukang wa wedanang wedaya mano sukang wedanang wedaya miti pajanati. Di sini para biku, ketika merasakan perasaan suka, seorang biku mengetahui, saya merasakan perasaan suka. Dukang wa wedanang wedaya mano dukang wedanang wedaya miti pajanati. Ketika merasakan perasaan duka, dia tahu, saya merasakan perasaan duka. Aduga masukang wa wedanang wedaya mano aduga masukang wedanang wedaya miti pajanati. Ketika merasakan perasaan bukan duka dan bukan suka, dia tahu, saya merasakan perasaan bukan duka dan bukan suka. Jadi di sini kita mengenal 3 jenis perasaan kan ya. Apa tadi? Suka, duka, bukan duka dan bukan suka atau perasaan netral. Kalau tadi di awal di prolog saya katakan perasaan menyenangkan itu nama lain saja dari perasaan suka ya. Saya menerjemahkan supaya sedekat mungkin dengan kata Pali aslinya ya. Di sana kan misalkan kalian cabana bikawe biku wedana su wedana nupasi viharati ida bikawe biku sukang wa wedanang wedaya mano ketika merasakan perasaan suka ya. Sukang wedanang wedaya miti pajanati, dia mengetahui saya sedang merasakan perasaan suka. Jadi saya coba terjemahkan sedekat mungkin. Dukang wa wedanang wedaya mano ketika merasakan perasaan duka, saya terjemahkan jadi duka. Aduka masukang wa wedanang wedaya mano ketika merasakan perasaan bukan duka dan bukan suka ya. Jadi ini hanya terminologi saja yang saya mencoba semakin hari untuk mendekatkan terminologi itu dengan padanan bahasa Indonesianya kalau itu tersedia ya. Baik, yang selanjutnya samizang wa sukang wedanang wedaya mano samizang sukang wedanang wedaya miti pajanati. Ketika merasakan perasaan suka yang sensual, dia tahu saya merasakan perasaan suka yang sensual. Niramizang wa sukang wedanang wedaya mano niramizang sukang wedanang wedaya miti pajanati. Ketika merasakan perasaan suka yang non-sensual, dia tahu saya merasakan perasaan suka yang non-sensual. Samizang wa dukang wedayang wedaya mano samizang dukang wedanang wedaya miti pajanati. Ketika merasakan perasaan duka yang sensual, dia tahu saya merasakan perasaan duka yang sensual. Niramizang wa dukang wedanang wedaya mano niramizang dukang wedanang wedaya miti pajanati. Ketika merasakan perasaan duka yang non-sensual, dia tahu saya merasakan perasaan duka yang non-sensual. Samizang wa duka masukang wedanang wedaya mano samizang aduka masukang wedanang wedaya miti pajanati. Ketika merasakan perasaan bukan duka dan bukan suka yang sensual, dia tahu saya merasakan perasaan bukan duka dan bukan suka yang sensual. Niramizang wa duka masukang wedanang wedaya mano niramizang aduka masukang wedanang wedaya miti pajanati. Ketika merasakan perasaan bukan duka dan bukan suka, dia tahu saya merasakan perasaan bukan duka dan bukan suka. Iti jadang wa wedanasu wedananupasi viharati. Demikianlah dia berdiam merenungkan perasaan sebagai perasaan internal. Bahidawa wedanasu wedananupasi viharati. Atau dia berdiam merenungkan perasaan sebagai perasaan eksternal. Ajata bahidawa wedanasu wedananupasi viharati. Atau dia berdiam merenungkan perasaan sebagai perasaan internal dan eksternal. Samudaya dhamanupasi wa wedanasu viharati. Atau dia berdiam merenungkan kemunculan dhamma di dalam perasaan. Waya dhamanupasi wa wedanasu viharati.
Atau dia berdiam merenungkan kelenyapan dhamma di dalam perasaan. Samudaya waya dhammanupasi wa vedanasu viharati. Atau dia berdiam merenungkan kemunculan dan kelenyapan dhamma di dalam perasaan. Ati vedanati wa panasasati pacupadita hoti. Atau perhatian penuh dia kokoh, ada perasaan. Yawa dewanya namataya padisati mataya. Hanya sejauh untuk pengetahuan dan perhatian penuh. Anisito ca viharati. Naca kinci loke upadiyati. Dia berdiam tidak bergantung dan tidak ada apapun yang dilekatinya di dunia ini. Hewam biko bikawe biko vedana suvedananupasi viharati. Demikianlah para biku. Bagaimana seorang biku berdiam merenungkan perasaan sebagai perasaan? Sadu. Sutanya hanya seperti itu. Kalimat Buddha hanya seperti itu. Oleh karena itu mari kita lihat penjelasannya. Ya. Jadi di kitab komentarnya diawali dengan penjelasan seperti ini. Demikianlah setelah membabarkan fondasi untuk perhatian penuh melalui perenungan terhadap tubuh, melalui 14 macam cara, maka sekarang Bhagawa berkata, dan bagaimanakah para biku dan seterusnya, itu kadenja mana bikawe biku vedana suvedananupasi viharati dan seterusnya ya. Maksudnya adalah untuk menguraikan perenungan terhadap perasaan dengan atau melalui 9 macam cara ya. Ada saja manusia yang masih melekat seperti yang tadi saya katakan pada perasaan dan berpikir bahwa perasaan bisa memberikan kenikmatan ya. Tetapi dikatakan di dalam sutta ini ada 4 macam perenungan, yaitu perenungan terhadap tubuh, perenungan yang kedua adalah terhadap perasaan yang kita pelajari kali ini, yang ketiga adalah perenungan terhadap kesadaran atau cita, yang keempat adalah perenungan terhadap dhamma. Perenungan terhadap perasaan ini diajarkan oleh Buddha apa? Untuk menghalau, untuk menghancurkan distorsi kita, pendapat kita, opini kita yang menganggap bahwa perasaan itu membahagiakan. Kenapa kita tadi terjebak pada permainan perasaan seumur hidup ini? Karena kita berpikir bahwa perasaan bisa memberikan kebahagiaan. Nah, untuk menghancurkan pandangan salah seperti ini, Buddha mengajarkan ini supaya kita merealisasi bahwa perasaan adalah dukkha. Sesungguhnya perasaan adalah kebenaran mulia yang pertama, yaitu kebenaran mulia tentang dukkha, tentang penderitaan. Tetapi kenapa kita masih saja mengejar-ngejar perasaan tersebut seumur hidup, bahkan dengan mengorbankan banyak hal hanya untuk mendewa-dewakan perasaan tersebut? Karena kita belum menyadari kebenaran mulia yang pertama. Kenapa kita belum menyadari? Karena awija. Ketidaktahuan kita mendorong kita untuk terus mengejar sesuatu yang menurut kita adalah sesuatu yang kekal. Dan tanha kita juga mendorong kita, kehausan kita untuk mencari perasaan yang menyenangkan itu mendorong kita untuk terus bergerak di dunia ini untuk mengejar perasaan yang menyenangkan dan menolak perasaan yang tidak menyenangkan. Nah, jadi awija dan tanha itulah yang menjadi sumber dari segala penyakit kita di dalam samsara ya. Nah, berbicara tentang perenungan terhadap perasaan kita, seperti tadi yang saya katakan, kepalanya, pemimpinnya adalah samasati, mengembangkan perhatian penuh yang benar, bukan perhatian penuh yang salah. Perhatian penuh yang salah itu ya perhatian penuh ya pada saat kita mengejar keduniawian ya, melupakan bahwa itu semua hanyalah anicca, dukkha dan anatta. Samasati, jadi berbicara tentang anupasana, itu perenungan, itu berasal dari kata kerja anupasati, artinya anupasati itu melihat secara berulang-ulang. Jadi itulah mengapa kita perlu meditasi. Karena di dalam meditasi retret 10 hari Anda akan melihat secara berulang-ulang, terus menerus melihat objek yang perasaan ini, perasaan itu, perasaan ini, perasaan itu, sehingga akhirnya persepsi Anda tentang ketidakkekalan menjadi kuat ya. Seperti yang Anda tadi sudah baca, di bagian ini Buddha menyebutkan kata perasaan 2 kali. Vedana suvedananupasi viharati. Dia berdiam merenungkan perasaan sebagai perasaan. Kenapa?
disebutkan 2 kali perasaan. Kata perasaan ada maksudnya. Kitab komentar mengatakan kepada kita bahwa perasaan disebutkan 2 kali untuk memberikan satu batasan kepada kita untuk melihat perasaan ini benar-benar sebagai perasaan, bukan melihat yang lain. Tubuh misalkan kita persepsikan secara keliru sebagai perasaan, karena masih saja ada persepsi yang keliru. Misalkan setiap kali Anda merasakan tubuh Anda sakit, ya, maka Anda akan berpikir bahwa yang sakit mana? Tubuh kan? Padahal bukan. Padahal yang sakit bukan tubuh Anda, yang sakit adalah perasaan Anda. Itulah perasaan sakit, ya. Jadi untuk menghindari salah paham, salah persepsi seperti ini, maka Buddha menyebutkan kata perasaan 2 kali supaya kita paham, benar-benar fokus, kita batasi, kita melihat perasaan sebagai perasaan, bukan perasaan sebagai tubuh, bukan perasaan sebagai kesadaran, bukan perasaan sebagai damak-damak yang lain. Ya, itulah mengapa dikatakan perasaan disebut 2 kali. Alasan yang kedua adalah untuk supaya kita bisa winiboga. Winiboga itu adalah mengurai kepadatan perasaan. Ya, supaya kita bisa mengurai bahwa perasaan ini bukan sesuatu yang padat, yang tidak berubah. Perasaan ini adalah fenomena yang senantiasa berubah. Ya, misalkan kita akan diajarkan oleh guru kita untuk melihat 108 jenis perasaan misalkan, ya, hanya untuk memberikan satu data kepada kita bahwa perasaan itu bukan sesuatu yang solid, yang tidak berubah, yang selama ini kita kejar-kejar dan kita anggap itu solid loh, ya. Ada 108, saya akan coba pelan-pelan sampaikan kepada Anda. Kita mempunyai 6 indera kan, indera mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan hati kita. Masing-masing dari 6 itu bisa menjadi tempat kemunculan perasaan. Jadi akhirnya ada perasaan yang muncul dari mata, ada perasaan yang muncul dari telinga, ada perasaan yang muncul dari hidung, lidah, tubuh, dan hati. Berarti Anda sudah mengenal berapa jenis perasaan? 6 kan? 6 jenis perasaan yang muncul dari landasannya masing-masing tadi. Kalau kemudian di masing-masing landasan tadi bisa muncul 3 perasaan, suka, duka, dan bukan suka, berarti 6 kali 3 berapa? 18 perasaan. 18 perasaan itu kalau dibedakan lagi 18 jenis perasaan yang muncul secara internal dan 18 perasaan yang muncul secara eksternal, artinya di dalam diri saya dan di luar diri saya, di Anda semua, berarti kita mengenal berapa? 36 perasaan. Kalau dibedakan 36 perasaan yang muncul di masa lalu, di masa sekarang, dan masa depan, berapa berarti? Semuanya 108 perasaan adalah perasaan yang berbeda. Perasaan saya, ada perasaan juga Anda. Oleh karena itu Buddha nanti mengajarkan perenungannya tidak hanya internal saja, tetapi juga eksternal, bahwa seperti saya yang mempunyai perasaan, Anda pun juga mempunyai perasaan yang sama. Ya. Jadi sutta ini sangat menarik. Mari kita bahas pelan-pelan. Sutta ini bahasa Palinya adalah Satipatthana. Ya, sati itu perhatian penuh, padhana itu ada berbagai macam komentar. Saya tidak akan membahas panjang lebar tentang definisi ini, tetapi saya akan sampaikan definisi yang saya suka, yang saya cocok. Ya, ada yang mengatakan sati plus upadhana. Upadhana itu seperti pelayan yang senantiasa hadir, yang selalu melayani. Ya. Pelayan ini harus hadir 24 jam di dalam 1 hari, 7 hari di dalam 1 minggu untuk mengingatkan saya bahwa saya punya tugas yang penting ini, itu gitu. Oleh karena itu di dalam meditasi kita melatih supaya sati ini senantiasa hadir setiap saat. Ya, itu salah satu definisi. Ya, sati plus upadhana, sati yang berfungsi sebagai pelayan kita untuk mengingatkan terus kepada kita tentang apa yang sedang terjadi di saat ini. Ya, tetapi ada definisi yang kedua yang saya lebih cocok juga, itu sati plus padhana. Jadi u-nya ditambahkan. Jadi, sati plus padhana maksud saya. Padhana di sini lebih pada fondasi. Jadi artinya sutta ini berbicara tentang fondasi, seperti bangunan ini mempunyai fondasi. Kalau fondasinya kuat, maka bangunannya akan kuat. Demikian pula dengan sati kita itu, mindfulness kita, perhatian penuh kita ini harus dibangun dengan baik, dengan fondasi yang baik. Ya, nah fondasinya adalah 4 perenungan.
Perenungan tentang tubuh, perenungan tentang perasaan, tentang cita, tentang kesadaran, dan tentang dhamma. Ya, ini adalah 4 fondasi untuk membangun perhatian penuh, untuk membangun mindfulness atau sati. Ya, kenapa saya cocok dengan penerjemahan Satipatthana sebagai fondasi untuk sati? Karena secara abhidhamma, sati itu adalah faktor mental, energi batin yang berkondisi, yang munculnya itu karena ada sebab yang memunculkannya. Tidak ada sesuatu apapun yang muncul tanpa sebab. Sati, mindfulness, perhatian penuh pun juga muncul karena ada sebab. Dan di dalam abhidhamma disebutkan sebab dari sati itu ada 2. Tirasanya pada dhana, artinya apa? Sebab kemunculan yang terdekat dari sati ada tirasanya, artinya persepsi yang kuat. Persepsi itu begini loh, kalau Anda melihat ke arah saya, lihatlah bahwa saya adalah Bante Keminda. Ya, kalau Anda sedang mendengarkan kata-kata tertentu, dengarkanlah dengan penuh bahwa dia sedang mengatakan Namo Buddhaya misalkan. Ya, persepsi itu harus diperkuat. Ya, ini adalah berwarna merah. Persepsi Anda harus kuat. Ini merah, karena ini adalah fondasi untuk sati. Sebab kemunculan terdekat dari sati. Persepsi yang Anda lihat, yang Anda dengar, apapun yang Anda alami melalui 6 indera harus kuat. Harus tahu benar-benar apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, dan seterusnya. Karena persepsi itulah yang menjadi fondasi untuk sati. Sebab terdekat sati yang kedua adalah bahasa Palinya kaya di Satipatthana pada dana. Iya, benar. Jadi sebab terdekat dari sati adalah kaya di Satipatthana. Artinya apa? Fondasi perenungan atau fondasi untuk perhatian penuh yang berkaitan dengan perenungan terhadap kaya, tubuh, perasaan, kaya di, kaya dan lain-lain, tubuh dan lain-lain. Artinya tubuh, perasaan, cita, dan dhamma. 4 perenungan yang diajarkan di sutta ini. Dengan alasan itulah saya lebih cocok menerjemahkan Patthana, Satipatthana sebagai fondasi untuk mengembangkan sati. Ya, nah, walau beberapa ilmuwan Buddhis juga tidak setuju dengan terjemahan fondasi untuk Patthana, ya, tetapi saya lebih cocok itu. Iya, tadi saya sudah menyebutkan kenapa perasaan disebutkan 2 kali, karena alasan yang kedua adalah supaya kita bisa menguraikan kepadatan perasaan. Bahwa perasaan itu ada 108 dan itu berbeda-beda, ya. Kalau di dalam Anda yang sudah mempunyai buku manual Abhidhamma yang kedua atau ketiga ya. Ketiga atau kedua itu ada epilog saya yang saya menulis tentang Gana Winiboga, tentang menguraikan kepadatan, ya. Sesuatu yang padat kita uraikan, gitu ya. Jadi di sana ada manual kedua, bukan manual ketiga. Di sana ada 4 kepadatan yang harus diurai. Misalkan yang pertama adalah kepadatan yang muncul karena kesan dari kesinambungan. Bahwa segala sesuatu itu muncul dan lenyap dengan kecepatan yang sama, sangat cepat sekali, maka kita tidak melihat bahwa ini adalah anicca. Perasaan ini muncul dan lenyap cepat sekali sehingga kita tidak melihat bahwa perasaan ini tidak kekal. Seperti lampu ini, kalau Anda berpikir lampu ini berpijar terus, Anda salah. Ya, lampu di atas Anda itu bukan lampu yang berpijar terus, tapi dia adalah lampu yang senantiasa nyala padam, tetapi dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga akhirnya Anda mendapat kesan cahaya itu cahaya yang solid. Demikian pula dengan persepsi kita tentang adanya roh yang solid, perasaan yang solid, karena kita tidak mampu mengurai kepadatan kesinambungan ini. Ya, oleh karena itulah kita harus urai itu melalui meditasi supaya kita tidak tertipu lagi oleh perasaan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang solid. Mengurai kepadatan fungsi juga, ya, bahwa di dalam mendengar atau melihat itu sebenarnya perasaan itu hanya berfungsi untuk menikmati objeknya saja. Ada fenomena-fenomena batin lain yang terlibat, misalkan kayak tadi persepsi. Kenapa Anda menyukai, katakanlah istri menyukai suami, suami menyukai istri? Kenapa? Karena suami istri saling mempunyai persepsi bahwa ini adalah pasangan hidup Anda yang sudah yang bisa membahagiakan Anda selama-lamanya. Jadi ada persepsi dan lain sebagainya yang
bekerja bersama-sama dengan perasaan. Saya tidak akan menguraikan itu karena Anda akan bisa mendapatkannya di epilog manual Abhidhamma yang saya tulis jilid yang kedua, nanti di halaman terakhir Anda boleh baca itu. Mari kita lanjutkan. Berkaitan dengan hal tersebut, arti dari perasaan suka, kita mulai menganalisa jenis perasaan suka, yaitu adalah satu jenis perasaan yang mengalami perasaan suka yang berkaitan dengan tubuh dan juga berkaitan dengan mental. Jadi berbeda kan? Seperti tadi Anda sekarang duduk nyaman di kursi Anda merasakan perasaan suka, itu adalah perasaan suka yang muncul karena kulit Anda, tubuh Anda. Tetapi pada saat Anda mendengar suara orang memuji Anda, maka itu adalah perasaan suka yang murni mental. Beda kan? Ya. Jadi Anda sudah mulai bisa membedakan perasaan suka. Jadi pada saat merasakan perasaan suka di sini, kita katakan seorang biku mengetahui, iya saya merasakan perasaan suka. Cukup diketahui saja, saya merasakan perasaan suka. Tetapi kitab komentar juga mengatakan seperti ini, sehubungan dengan saya merasakan perasaan suka tadi, bayi-bayi laki-laki juga merasakan perasaan suka pada saat dia minum susu, air susu ibunya. Atau yang sejenisnya, ya, atau Anda, atau kita semua yang tidak bermeditasi, pada saat merasakan perasaan suka kita juga tahu bahwa kita sedang merasakan perasaan suka, ya. Lalu apa bedanya, gitu? Bedanya adalah pengetahuan kita, pengetahuan bayi yang sedang minum air susu ibunya tadi, pengetahuan seperti itu tidak akan menghancurkan pandangan salah tentang makhluk. Pengetahuan kita bahwa saya merasakan perasaan suka, saya merasakan perasaan duka, tidak bisa menghancurkan pandangan salah kita tentang keyakinan yang salah bahwa saya adalah roh yang kekal abadi. Dan inilah mengapa kita kemudian menderita. Tidak menghilangkan persepsi tentang adanya makhluk. Kita masih menganggap saja perasaan ini sebagai makhluk, bukan perasaan sebagai perasaan, tetapi perasaan sebagai saya, milik saya, diri saya, dan lain sebagainya, ya. Perasaan yang kita alami sehari-hari, pengetahuan yang kita alami sehari-hari bahwa saya sedang merasakan perasaan suka juga bukan merupakan objek meditasi dan bukan juga berkaitan dengan pengembangan untuk fondasi untuk perhatian penuh, ya. Jadi artinya perasaan-perasaan yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari, perasaan yang tidak kita alami melalui meditasi, tidak akan pernah bisa menghancurkan keyakinan kita yang salah tentang adanya roh yang kekal, tentang adanya aku yang kekal, diri yang kekal, ya. Akan tetapi, ya, pengetahuan seorang biku atau seseorang yang bermeditasi menjadi berbeda karena pengetahuan mereka yang muncul melalui meditasi akan menghancurkan pandangan salah tentang adanya makhluk, menghilangkan persepsi tentang adanya makhluk, dan perasaan itu dijadikan objek meditasi, perenungan, dilihat secara mendalam, serta perasaan itu berkaitan dengan pengembangan meditasi, fondasi untuk perhatian penuh, ya. Sesungguhnya yang dimaksudkan di sini adalah berkaitan dengan pengalaman yang dipahami secara jernih melalui meditasi. Kalau dikatakan tadi sukang wa wedanang wedaya mano, sukang wedanang wedaya miti pajamati. Ketika merasakan perasaan suka, saya mengetahui saya sedang merasakan perasaan suka. Ini berkaitan dengan meditasi. Sesungguhnya di dalam sutta ini, ya, kita melihat secara langsung melalui meditasi kita, penembusan langsung, ya. Kemudian di kitab komentar juga ada uraian begini, siapa sesungguhnya yang merasakan perasaan senang, suka, duka, atau aduka, masuka, atau bukan duka dan bukan suka? Yang merasakan itu bukan makhluk atau bukan individu, ya. Yang merasakan adalah perasaan. Tidak ada yang merasakan lagi selain perasaan itu sendiri. Lalu perasaan siapakah? Bukan perasaan milik kita, bukan perasaan milik makhluk atau milik individu siapapun itu juga. Lalu perasaan itu muncul karena apa? Perasaan muncul setelah membuat sesuatu sebagai objek, karena ada objek. Karena Anda melihat ke arah saya, maka ada perasaan yang muncul. Karena Anda mendengarkan suara saya, maka ada perasaan yang muncul. Setiap kali kesadaran Anda menangkap objek, pada saat itu perasaan itu muncul. Oleh karena itu, seorang biku akan memahaminya secara demikian.
Setelah mengambil fenomena apapun sebagai objek yang menyenangkan atau objek yang tidak menyenangkan hati kita atau objek yang netral-netral saja, maka dia memahaminya bahwa itu hanyalah fenomena biasa saja, tidak mengidentifikasinya sebagai perasaan saya atau perasaan milik saya. Dia hanya tahu bahwa itu hanyalah perasaan suka, perasaan duka dan lain-lain. Tidak diidentifikasi dengan identitas Anda. Ya, ini jalur untuk mencapai arahat itu seperti itu. Kenalilah perasaan sebagai perasaan, bukan perasaan sebagai ini perasaan saya, ini milik saya, ini saya, bukan. Kenali secara objektif bahwa itu hanyalah perasaan suka, ini adalah perasaan tidak suka, ini adalah perasaan netral. Ya, tidak ada aku, tidak ada roh atau ego yang mengalami perasaan selain hanya fenomena yang muncul karena ada kondisi. Karena ada kontak dengan objeknya masing-masing, maka perasaan muncul. Tidak ada pelaku atau agen yang merasakan perasaan. Yang merasakan perasaan, ya perasaan itu sendiri. Ya. Sehingga meski dikatakan di dalam sutta bahwa saya mengalami perasaan suka, tapi ini semata-mata hanyalah ekspresi sehari-hari untuk kepentingan komunikasi saja dari Buddha kepada para muridnya semata-mata. Ya. Nah, ada satu cerita seperti ini. Ceritanya tentang satu tera, seorang biku sesepuh, mungkin kejadiannya ini di Sri Lanka, ya, karena kalau tidak salah terjadi di bukit yang bernama Bukit Citala, ini adanya di Sri Lanka seharusnya. Diceritakan bahwa tera tersebut ketika sedang sakit berguling-guling ke sana kemari, mengerang karena rasa sakit yang hebat. Kemudian ada seorang biku yang lebih junior, yang muda, berkata kepada beliau, "Bante, bagian tubuh Bante yang mana yang terasa sakit?" Kemudian dijawab oleh Bante seniornya, "Tidak ada bagian khusus dari tubuh saya yang sakit, Awuso." Gitu. Setelah menjadikan sesuatu sebagai objek, maka perasaan sakit muncul. Artinya rasa sakit ini muncul karena ada objek yang menyentuh di dalam tubuh dia. Gitu. Kemudian sejak mengetahui demikian, biku juniornya berkata, "Tidakkah sepantasnya Bante bersabar?" Ya. Kemudian Bante seniornya menjawab, "Awuso, saya bersabar kok." Ya. Seperti halnya semua Bante sabar. "Benar Bante, kesabaran itu lebih baik," kata biku juniornya. Kemudian Bante tersebut sabar menghadapi rasa sakitnya. Setelah itu, angin membelah hatinya, ususnya sampai tersembur terurai di kasur. Tera tersebut memperlihatkannya kepada biku muda dan berkata, "Awuso, apakah dengan ini kesabaran saya hingga saat ini masih bagus?" Biku muda tadi terdiam 1000 bahasa. Setelah mengerahkan usaha, wirya, energi dengan seimbang, tera tersebut mencapai kearahatan dengan pengetahuan analitis dan meninggal dunia menuju ke nibbana setelah proses kognitif penelaahan buah arahata muncul. Jadi, beliau mencapai tingkat kesucian arahat dan parinibbana pada saat yang bersamaan. Sama sisi istilah palinya. Demikianlah sama halnya ketika mengalami perasaan suka, maka demikian juga ketika mengalami perasaan-perasaan yang lain, kita harus meniru, mengambil teladan dari tera ini tadi, bahwa yang ada hanyalah perasaan. Perasaan adalah fenomena yang muncul karena ada kontak dengan objek, antara indera-indera kita dengan objek-objeknya, ya. Jadi setelah membabarkan subjek meditasi tentang materi, Begawan kemudian membabarkan subjek meditasi tentang objeknya yang non materi. Itu pertama berdasarkan perasaan. Ya, jadi kita di dalam meditasi ini mengenal dua jenis perasaan, dua jenis subjek meditasi. Yang pertama adalah subjek meditasi dengan objek materi, yang kedua adalah objeknya non materi, rupa kamadhana dan arupa kamadhana. Nah, yang menarik adalah ketika Begawan membabarkan subjek meditasi dengan objek materi, beliau membabarkan objek atau subjek meditasi 4 elemen. Tetapi ketika membabarkan subjek meditasi mental, maka biasanya Begawan hanya menjelaskan berdasarkan perenungan terhadap perasaan. Ya. Kemudian sesungguhnya ada 3 macam kecenderungan di dalam subjek meditasi non material yang mudah untuk dilihat oleh mereka yang bermeditasi dan mencapai samadhi yang cukup bagus, yaitu kontak, perasaan dan kesadaran. Ya. Untuk seseorang yang bermeditasi, ketika terjadi benturan antara objek dan panca indera, ya, maka
benturan itu memunculkan kontak yang menyentuh, membuat objek dan panca indera itu bertemu. Itu disebut kontak. Ya, biasanya buat meditator tertentu kontak ini bisa dilihat dengan jelas. Tetapi untuk meditator yang lain yang terlihat jelas adalah perasaan. Untuk meditator yang lain yang terlihat jelas adalah kesadaran atau winyananya yang tampak jelas, gitu ya. Jadi ada 3 jenis meditasi non material. Ketika kontak terlihat jelas, maka tidak hanya kontak yang muncul, sesungguhnya juga muncul hal-hal yang lain, yaitu perasaan, persepsi, kehendak, dan kesadaran pun juga terlihat jelas. Dengan demikian, dia pun memahami 5 dhamma yang dimulai dengan kontak. 5 dhamma yang dimulai dengan kontak inilah yang sering dilihat oleh meditator yang sudah membangun samadhinya yang cukup kokoh. Dia akan melihat passa, wedana, sanya, cetana, winyana. Kontak akan terlihat dengan jelas. Wedana, perasaan akan terlihat dengan jelas. Persepsi akan terlihat dengan jelas. Kemudian kehendak untuk melakukan sesuatu akan terlihat dengan jelas. Kemudian kesadaran pun juga akan terlihat dengan jelas. Biasanya 5 hal ini terlihat dengan jelas, ya. Demikian juga untuk dia di mana kesadaran itu terlihat jelas. Oh tidak, tadi sudah saya sampaikan. Mari kita lanjutkan. Ketika mencari tahu, biku yang bermeditasi tadi mencari tahu, bergantung pada apakah 5 dhamma yang dimulai dengan kontak ini, yaitu tadi kontak itu passa, wedana, sanya, cetana, dan winyana. Kemudian dia mulai memahami bahwa kelimanya itu bergantung pada landasan, ya, landasan panca indera kita. Landasan 6 indera, tidak hanya panca indera tetapi landasan 6 indera, landasan mata, telinga, dan seterusnya gitu. Kemudian ketika meditator menyelidiki terkait dengan sebab apakah 5 agregat ini, dia akan melihat bahwa sebabnya adalah ketidaktahuan dan lain-lain. Tadi di awal sudah saya sampaikan awija dan tanha. Sebenarnya ada sebab-sebab yang lain, ya, yang seperti upadana, ya, pelekatan, menggenggam, dan seterusnya. Tetapi saya tidak akan juga uraikan di sini karena ada poin lain yang lebih bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari Anda. Kita teruskan dulu. Yang ada di layar ini adalah 4 hal yang dibutuhkan buat seorang biku yang akan bermeditasi. Jadi dia mencari cuaca yang mendukung, yang bagus, yang kondusif. Kemudian dia juga mendapatkan individu yang mendukung, ya. Kemudian dia mendapatkan makanan yang mendukung, yang cukup baik, dan dia juga harus mendengarkan dhamma yang sesuai. Setelah mendapatkan 4 pendukung ini, 4 sapaya ini, maka biku tadi kemudian mengharapkan realisasi penembusan dan bertekad, hari ini saya harus bermeditasi, hari ini saya harus bermeditasi. Duduk dengan satu postur. Setelah mencapai puncak dari vipassana, dia kemudian kokoh di dalam kearahatan, ya. Jadi untuk 3 jenis individu yang telah disampaikan tadi di awal, yaitu mereka yang bisa melihat passa dengan jelas, atau mereka yang bisa melihat perasaan itu dengan jelas, atau mereka yang bisa melihat kesadaran dengan jelas, maka cara untuk mencapai kearahatan telah disampaikan dengan cara melihat ketidakkekalan dari mereka tadi. Akan tetapi ketika membabarkan subjek meditasi non material, Begawan membabarkannya dengan berdasar pada perasaan, ya. Kenapa? Karena ketika membabarkannya dengan berdasarkan pada kontak atau berdasar pada kesadaran, kontak dan kesadaran tidak terlihat jelas sesungguhnya. Yang lebih jelas adalah perasaan, ya. Jadi kalau Anda bermeditasi melihat kontak dan kesadaran, sulit sekali untuk terlihat, seolah-olah mereka berada di dalam kegelapan sehingga tidak bisa kita temukan, ya. Tetapi apabila berdasarkan dengan perasaan, maka semuanya tampak jelas,
Ya, mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena memang perasaan ini sangat nyata, sangat jelas terlihat. Ya. Kemunculan suka dan duka bisa dirasakan dengan jelas. Ketika perasaan suka muncul, maka kita biasa mengatakan bahagianya, gitu. Kalau bahasa Palinya aho sukang, oh senangnya, oh sukacitanya, gitu ya. Ketika perasaan duka muncul juga biasanya seseorang akan mudah mengenalinya, oh saya sedang sedih, gitu. Sedihnya, aho dukang gitu. Akan tetapi ketika perasaan yang netral, duka mak suka, perasaan bukan duka dan bukan suka itu muncul, kemunculannya juga sesungguhnya tidak terang. Makanya Anda sulit sekali merasakan perasaan duka mak suka di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena dia tidak jelas terlihat, awi buta, tidak terang, ya, gelap, andak kara. Lalu bagaimana kemudian cara kita mengenali duka masuka, perasaan netral tadi? Caranya adalah dengan memperhatikan dengan secara penuh. Ketika tidak ada perasaan suka yang muncul, ketika tidak ada perasaan duka yang muncul, maka pada saat itulah perasaan duka masuka itu muncul. Ya, dengan terus memperhatikan saat ini tidak ada perasaan suka, tidak ada perasaan duka, berarti ini adalah perasaan bukan duka dan bukan suka. Dengan demikian Anda mulai melihat ketidakkekalan mereka juga. Kalau Anda menganggap 3 jenis perasaan ini adalah perasaan yang sama, Anda akan menganggap perasaan tidak pernah lenyap. Tetapi sekarang Anda sudah bisa memilah-milah, ada perasaan suka, duka, dan bukan duka dan bukan pula suka, ya. Seperti halnya ini perumpamaan yang menarik dengan seorang pemburu rusa dari kitab komentar yang pergi mengikuti seekor rusa yang lari masuk ke hutan memanjat di antara batu karang yang rata. Ya. Setelah pemburu tadi melihat jejak kaki, ada jejak kaki di sebelah kiri, ada jejak kaki di sebelah kanan. Dan pemburu tadi tahu jejak kaki yang sebelah kiri adalah jejak kaki rusa itu pada saat naik ke bukit. Dan dia juga tahu jejak kaki yang di kanan itu adalah jejak kaki rusa yang pada saat dia turun dari bukit. Dia tidak melihat jejak kaki antara yang menyambung dari kiri ke kanan, tetapi dia tahu bahwa pasti rusanya melewati di tengah ini. Paham maksud saya? Jejak yang di tengah tidak terlihat, tetapi jejak yang di sebelah kiri terlihat, jejak yang di sebelah kanan terlihat. Dia menarik kesimpulan, oh berarti jejak yang di tengah itu pasti dia lewat sini. Nah itu kira-kira cara yang diajarkan di dalam kitab komentar untuk mengenali perasaan duka masuka. Buat mereka yang belum mahir, tadi ada perasaan suka terlihat dengan jelas, tadi ada perasaan duka terlihat dengan jelas. Sekarang kok tidak ada perasaan suka, tidak ada perasaan duka, berarti yang ada adalah perasaan duka masuka, bukan duka dan bukan suka. Demikianlah metode Begawan. Jadi pertama mengajar subjek meditasi tentang materi, kemudian dilanjutkan dengan subjek meditasi tentang perasaan. Sekarang kita akan masuk ke sutanya. Seorang biku mengetahui saya merasakan perasaan suka. Sukang wa wedaya wedanang wedaya mano sukang wedanang wedaya miti pajanati. Dalam keadaan tidak ada perasaan duka di momen perasaan suka, ketika merasaan suka dia mengetahui saya merasakan perasaan suka. Dengan pengetahuan yang seperti itu, ketika merasakan perasaan suka, dia tidak merasakan perasaan duka. Yang tadinya ada, sekarang tidak ada. Perasaan suka sebelum ini pun juga tidak ada, tetapi sekarang ada. Ya, tadinya perasaan suka tidak ada, sekarang ada. Tadinya perasaan duka ada, sekarang perasaan duka tidak ada. Oh, berarti perasaan suka tidak kekal. Oh, berarti perasaan duka tidak kekal. Di dalam kitab komentar ada 3 istilah. 1, perasaan adalah anicca, tidak kekal. 2, perasaan adalah akdua, tidak stabil. 3, perasaan adalah viparinama dhamma, artinya perasaan adalah dhamma yang bercirikan perubahan. Akhirnya biku tadi mengerti bahwa perasaan hanyalah anicca, akdua, dan viparinama dhamma, tidak kekal. Ya, inilah tugas kita di dalam meditasi, hanya untuk merealisasi bahwa perasaan yang kita agung-agungkan selama ini ternyata adalah perasaan yang tidak kekal. Ya, dan inilah yang disebut sampak jana, pemahaman yang jernih
terhadap perasaan. Kenapa jernih? Karena kita mengetahui dengan sejelas-jelasnya dengan dibantu oleh sati, samadhi, dan juga wirya serta yang lainnya. Ya, pemahaman yang jernih seperti ini adalah pemahaman yang mencerahkan. Ya, pemahaman yang menghalau pandangan salah tentang adanya roh, tentang adanya aku, tentang adanya makhluk. Gitu. Di Majjhima Nikaya Sutta nomor 78 juga ada kalimat Buddha kira-kira seperti ini. Ketika seseorang merasakan perasaan suka, agiwesana, maka dia tidak merasakan perasaan duka. Ataupun bukan duka dan bukan suka. Yang ada hanya perasaan suka saja yang dia alami dan dia rasakan. Demikian juga ketika mengalami perasaan duka agiwesana, dia tidak merasakan perasaan suka dan juga tidak merasakan perasaan duka masuka dan seterusnya. Dengan demikian perasaan adalah tidak kekal, tidak stabil, dan dhamma yang bercirikan perubahan. Anicca aduwa viparinama dhamma. Melihat perasaan yang seperti ini, bahwa perasaan kita itu hanyalah fenomena yang muncul dan lenyap, seharusnya kita sudah merasa jijik dengan perasaan. Jijik dengan perasaan, tidak melekatinya lagi, tidak terjebak pada permainan yang tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya, yang mendewa-dewakan perasaan sebagai perasaan yang kekal, karena sesungguhnya perasaan ini tidak kekal. Ya. Dengan demikian Anda akan mulai bisa meningkatkan kualitas kehidupan Anda, ya. Setelah kita merasa jijik, tidak bernafsu terhadap perasaan lagi, akhirnya kita terbebas dari perasaan. Terbebas dari perasaan itu artinya apa? Anda sudah tidak dikendalikan lagi oleh perasaan. Selama ini kita masih dikendalikan oleh perasaan. Pada saat perasaan duka muncul, kita kehilangan ketenangan kita. Kita kehilangan kedamaian hati kita. Kita kehilangan akal sehat kita. Ya, pada saat perasaan suka muncul, kita juga kehilangan akal sehat kita. Ya, kita mulai kehilangan keseimbangan kita. Ya, tetapi pada saat kita sudah tidak terikat pada perasaan, terbebas dari perasaan, kita bisa melihat perasaan secara objektif. Oh, saat ini perasaan suka muncul. Oh, saat ini perasaan suka sudah lenyap, yang ada perasaan duka. Oh, saat ini tidak ada perasaan suka, tidak ada perasaan duka. Berarti yang ada adalah perasaan duka mak suka. Oh, dengan demikian perasaan adalah tidak kekal. Dengan terus-menerus mengembangkan bahwa perasaan Anda adalah fenomena yang tidak kekal, maka kebijaksanaan Anda meningkat. Ya. Tadi juga kita mengenal istilah dibedakan lagi oleh Buddha, perasaan suka yang sensual. Ya, apa itu perasaan suka yang sensual? Saya terjemahkan jadi sensual, sebenarnya kata palinya adalah amisa. Anda sudah mengenalkan amisa puja, kan? Ya, amisa itu artinya apa? Material sebenarnya, material, ya. Anda berdana sesuatu yang bersifat material, amisa dana katakanlah, atau bisa juga daging, sesuatu yang berkaitan dengan daging. Landasan indera-indera kita ini adalah daging semua katakanlah gitu ya. Jadi berkaitan dengan daging, atau berkaitan perasaan yang muncul berkaitan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi di sini Buddha menuntun kita, mengajarkan kepada kita untuk mulai bisa memisahkan perasaan sensual dan perasaan yang non-sensual. Perasaan suka sensual dan non-sensual, perasaan duka sensual dan non-sensual, perasaan duka masuka yang sensual dan non-sensual. Perasaan yang sensual itu adalah 6 perasaan sukacita yang berkaitan dengan 6 pintu dan tersentuh oleh kilesa. Kenapa? Karena perasaan yang sensual ini berkaitan dengan kenikmatan yang bersifat naluri, bersifat duniawi. 6 perasaan sukacita yang bergantung pada 6 landasan atau 6 indera-indera yang tadi di awal sudah saya katakan, itu adalah jenis perasaan yang muncul berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Jadi perasaan yang Anda rasakan di dalam kehidupan rumah tangga Anda dikategorikan sebagai, kalau itu perasaan suka adalah perasaan suka yang sensual. Ya, bergantung pada kenikmatan panca indera. Ya, perasaan suka yang muncul ketika Anda mendapatkan uang banyak misalkan, atau makan makanan yang enak, ya, mendengarkan musik, mendengarkan suara orang memuji Anda merasa suka. Itu semua sensual karena masih bergantung kepada hal-hal yang bersifat duniawi, ya. Tetapi perasaan duka, misalkan uang yang tadinya Anda dapatkan sekarang hilang dari genggaman Anda, ya. Kemudian ada seseorang yang mengkritik Anda, ada perasaan duka di sana.
Perasaan duka yang duniawi ini yang dikatakan perasaan duka yang sensual, ya. Kemudian ada juga yang non sensual. Perasaan yang non sensual, baik itu suka, duka atau aduka masuka, itu adalah bahasa palinya nekama sita wedana. Wedana yang bersandar pada perasaan yang muncul dari keadaan meninggalkan kesenangan duniawi. Wedana itu perasaan. Jadi perasaan yang muncul yang berkaitan dengan meninggalkan keduniawian, itu yang disebut sebagai perasaan yang non sensual. Kitab kita membedakannya ada 5. 1, perasaan yang muncul pada saat seseorang pabaja menjadi pabajita. Ya, pada saat kemarin peserta pabaja 10 hari bermeditasi, perasaan suka, duka, dan aduka masuka Anda adalah perasaan yang non sensual. Misalkan ketika Anda mengingat kehidupan Anda sebagai samanera, kemudian mengingat, oh sejak hari pertama saya sudah mematuhi peraturan dari Bante Keminda, tidak berbicara, muncul perasaan suka. Nah, itulah perasaan suka non sensual. Atau perasaan duka juga yang non sensual ada. Oh, saya dari hari pertama sudah melanggar peraturan berbicara satu jangan yang lain, akhirnya sekarang saya duka ini, sedih ini. Nah, itu perasaan non sensual. Atau perasaan yang netral juga yang berkaitan pada saat Anda mengingat-ingat kehidupan Anda sebagai samanera dengan perasaan biasa-biasa saja, maka itu perasaan netral yang non sensual. Jadi yang pertama adalah pabaja. Yang pertama adalah perasaan yang muncul di jana pertama, juga disebut sebagai perasaan suka yang non sensual. Kenapa? Karena nekama membantu kita untuk meninggalkan alam kenikmatan indriawi. Ya, ketika masuk di dalam jana maka perasaan suka muncul, ya. Lalu duka yang muncul yang berkaitan dengan jana bagaimana? Duka muncul pada saat tadi Anda sudah bisa mencapai jana pertama, sekarang Anda meditasi lagi, Anda berlatih kok nggak bisa mencapai, akhirnya rasa duka muncul. Waduh, kenapa ya kemarin bisa kok sekarang nggak bisa? Nah, ketika mengingat-ingat tentang pencapaian jana Anda yang sudah hilang, perasaan duka muncul, maka itu adalah perasaan duka yang non sensual, ya. Kemudian non sensual yang ketiga adalah nibbana. Ya, nibbana juga disebut nekama, meninggalkan. Kenapa? Karena nibbana menjadi sebab utama untuk meninggalkan samsara. Perasaan non sensual yang keempat adalah vipassana jnana, yaitu pengetahuan vipassana yang muncul pada saat Anda mempenetrasi, menembus nama dan rupa, batin dan jasmani melalui meditasi Anda. Semua pengetahuan kebijaksanaan yang muncul melalui vipassana disebut juga sebagai perasaan yang non sensual, karena dianggap perasaan tersebut meninggalkan sesuatu, yaitu karena pengetahuan ini meninggalkan kilesa untuk sementara waktu. Ya. Kemudian yang kelima adalah semua dhamma yang baik, termasuk jana kedua, jana ketiga dan seterusnya, juga disebut sebagai perasaan yang non sensual, ya. Itu definisinya. Perasaan duka yang sensual tadi sudah saya katakan kita bisa skip. Kemudian ini juga kita bisa skip. Perasaan duka yang non sensual sudah saya jelaskan. Ini juga harusnya bisa kita skip. Perasaan bukan duka dan bukan suka yang sensual. Kemudian ini juga bisa lagi kita skip. Perasaan bukan duka dan bukan suka yang non sensual. Itu tadi sudah saya jelaskan kan ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru bahwa ide ejatang wa wedanasu wedananu pasi viharati, ya. Dengan demikian dia berdiam merenungkan perasaan sebagai perasaan secara internal. Secara internal. Artinya apa? Dia merenungkan perasaan yang muncul di dalam dirinya sendiri. Dengan cara ini, seorang biku berdiam merenungkan perasaan sebagai perasaan dirinya melalui pengambilan perasaan suka, perasaan duka, perasaan aduka, masuka. Jadi dia harus melihat itu perasaan di dalam dirinya sendiri, tetapi bermeditasi hanya melihat perasaan diri sendiri tidak cukup. Kenapa? Karena kemelekatan nafsu Anda tidak hanya berkaitan dengan perasaan diri Anda sendiri. Kemelekatan kilesa juga bisa muncul yang berkaitan dengan perasaan orang lain. Misalkan, kalau Anda adalah seseorang yang tidak bisa menerima orang lain sukses dan bahagia, maka Anda akan masih menimbulkan pandangan salah terhadap orang tersebut. Menganggap bahwa kebahagiaan orang itu adalah kebahagiaan yang kekal. Saya tahu sih Bante, perasaan saya tidak kekal, tapi perasaan dia kayaknya kekal loh Bante.
Nah, untuk menghalau pandangan salah yang seperti ini bahwa semua perasaan ini tidak ada yang kekal, maka kita juga harus melihat perasaan orang lain. Bahwa perasaan orang lain pun juga bukan merupakan perasaan yang kekal. Ya, nah inilah mengapa akhirnya Buddha mengajarkan kepada kita untuk senantiasa merenung, melihat berulang-ulang perasaan internal, eksternal, dan juga internal serta eksternal bergantian terus. Ya. Dengan demikian akhirnya kita bisa mengerti bahwa perasaan dimanapun juga di makhluk apapun itu adalah fenomena yang anicca, adua, dan viparinama dhamma. Tidak kekal, tidak stabil, dan dhamma yang mempunyai sifat perubahan, senantiasa berubah. Selanjutnya, merenungkan kemunculan dhamma dan seterusnya. Ya, tadi ada kan iti ejatang wa Vedanasu vedananu pasi viharati samudaya dhammanu pasi wa vedanasu viharati. Dia berdiam merenungkan wedan kemunculan dhamma di dalam perasaan. Jadi dia mulai melihat kemunculan dhamma dan seterusnya gitu ya. Artinya di sini adalah seorang biku berdiam merenungkan kemunculan dhamma di dalam perasaan, melihat asal mula dan lenyapnya perasaan masing-masing melalui 5 cara yang akan saya sampaikan nanti di slide berikutnya. Jadi lihat, poinnya adalah Anda melihat 2 titik dari perasaan. Titik pertama adalah titik kemunculannya Anda lihat dengan jelas. Titik kedua adalah titik kelenyapannya Anda lihat dengan jelas. Inilah yang disebut samudaya dhammanu wa vedanasu viharati waya dhammanu wa vedanasu viharati samudaya waya dhammanu wa vedanasu viharati. Dia berdiam merenungkan kemunculan dhamma di dalam perasaan. Dia berdiam merenungkan kelenyapan dhamma di dalam perasaan. Dia berdiam merenungkan kemunculan dan kelenyapan dhamma di dalam perasaan. Itu artinya kita lihat perasaan suka, kapan munculnya, kapan lenyapnya. Kita melihat perasaan duka, kapan munculnya, kapan lenyapnya. Kita melihat perasaan duka, masuka, kapan munculnya dan kapan lenyapnya. Inilah yang tadi di awal saya katakan, kita senantiasa memperkuat persepsi kita tentang ketidakkekalan. Anicca, adua, viparinama dhamma. Ya, tadi disebutkan 5 cara ya. Jadi dia merenungkan asal mula perasaan itu berasal dari kemunculan ketidaktahuan. Ya, karena ketidaktahuan yang masih belum berhasil kita halau, belum berhasil kita hancurkan, maka muncullah kelahiran sampai hari ini. Dan selama ketidaktahuan ini tidak berhasil kita hancurkan, maka kematian kita hanya akan diikuti oleh kelahiran baru, dan setiap kelahiran baru akan terus memunculkan perasaan. Kemunculan perasaan juga berasal dari kemunculan nafsu keinginan, rasa haus, tanha. Saya sudah mengupas ya tentang tanha itu rasa haus. Yang seperti apa sih tanha? Saya kemarin kedatangan tamu yang bercerita tentang bagaimana dia tidak bisa duduk tenang, tidak mengerjakan apa-apa. Tetapi begitu dia sudah duduk tenang 1 menit, 2 menit, dia segera ambil handphonenya. Kemudian asik untuk buka WA, buka apa gitu. Pegang handphone terus. Itu yang saya maksudkan kehausan. Ya, di Pabaja kemarin peserta Pabaja memperkenalkan satu istilah, sakau. Anda kan juga gitu kan, nanti keluar dari sini Anda lihat sakau dengan HP Anda. Kayaknya kalau nggak pegang HP selama 5 menit kok nggak enak ya. Bisa nggak Anda lepas dari HP Anda 15 menit aja, 30 menit aja? 1 hari? 1 jam? Susah kan? Padahal apa pentingnya juga membuka HP? Emang penting sekali. Kenapa kalau main HP bisa 2 jam dan Anda menikmati? Kenapa kalau mendengarkan ceramah yang penting gini? Oh, udah usap mah. Kenapa? Karena Anda sakau. Sakau, tahu sakau kan? Tahu nggak orang sakau itu? Orang mabuk itu tahu nggak? Dia tahu bahwa mabuk itu tidak bagus, dia tahu. Orang yang minum kecanduan alkohol, kalau dia tidak minum, dia tahu bahwa minum alkohol itu tidak bagus untuk tubuhnya, tidak bagus juga untuk pikirannya. Bagaimana bagus? Kita lihat orang yang mabuk itu kan, dilihat aja udah nggak cakep gitu.
Ya, dan dia tahu kalau itu nggak sehat, tetapi terus saja dia lakukan. Kenapa? Kan udah mabuk, udah kecanduan, udah sakau, seperti Anda. Sakau HP, sakau WA, sakau ini, sakau itu. Tidak bisa duduk diam meditasi 1 jam, nggak bisa. Pada saat duduk baru 1 menit udah sakau. Itu yang disebut tanha itu kayak gitu itu. Ya, itu adalah asal mula penderitaan. Batin Anda tidak terkontrol. Ya. Jadi perasaan muncul dari nafsu keinginan, kemunculan kama, sari makanan itu ada 5 dan kelahiran ya kita bisa percepat saja ini. Kemudian selanjutnya biku tadi merenungkan kelenyapan perasaan berasal dari kelenyapan ketidaktahuan, kelenyapan rasa haus, tanha, sakau tadi, kama dan seterusnya juga ya. Atau nah ini yang menarik. Setelah itu perhatian dia kokoh bahwa oh iya ada perasaan. Bukan oh iya ini perasaan saya. Oh ini perasaanku. Oh ini milikku. Tidak. Dia melihat dengan jelas. Iya ada perasaan. Ati wedanati sati ati wedanati wasati panasa sati pacupadita hoti. Jadi perhatian dia kokoh, iya ada perasaan. Dia sudah mulai tidak mengidentifikasikan perasaan sebagai perasaan saya. Dia tidak mengidentifikasikan ini adalah milik saya, ini adalah saya dan seterusnya. Tapi dia sudah melihat secara objektif, itu perasaan suka, ini perasaan duka, ini perasaan aduka, asuka. Perhatiannya benar-benar kokoh dengan berpikir ada perasaan tetapi tidak ada makhluk yang merasakan. Tidak ada individu yang merasakan, tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki, tidak ada roh, tidak ada sesuatu yang menjadi milik roh, tidak ada milikku, tidak ada siapapun, tidak ada yang menjadi milik siapapun. Yang ada adalah ati wedanati wa panasa sati pacupadita hoti. Itu yang ada hanya itu perasaan. Inilah meditasi kita, dan ini pengalaman yang bisa diverifikasi oleh siapapun kalau Anda ikut retret. Kalau Anda bermeditasi dengan tekun, Anda akan mulai melihat, oh iya perasaan itu. Oh bukan makhluk, bukan milik saya dan lain sebagainya. Pengalaman-pengalaman seperti ini sangat mencerahkan. Oleh karena itu di dalam Pabaja selalu sering saya katakan, mereka yang sudah keluar dari meditasi samadhi yang sangat dalam, biasanya begitu keluar kebijaksanaannya meningkat. Selalu meningkat. Ya, kenapa? Karena dia melihat sendiri. Ati wedanati. Oh, ada wedana. Bukan wedanaku, bukan perasaanku, bukan milikku, bukan aku. Yang merasakan bukan saya, tetapi perasaan. Ya. Dan pada saat kebijaksanaan mereka sudah meningkat, maka kualitas kehidupan mereka pun juga meningkat. Oh, akhirnya saya melihat sendiri bahwa perasaan hanyalah sesuatu yang muncul lenyap. Oh, ini bukan saya. Oh, nikmatnya mengetahui bahwa akhirnya perasaan ini bukan milik saya. Khususnya perasaan duka, Bante. Kalau perasaan suka sih milik saya, Bante. Sesungguhnya perhatian penuh yang mengambil perasaan hanyalah merupakan kebenaran mulia tentang duka. Tadi di awal sudah saya katakan. Batin dan tubuh jasmani Anda itu adalah kebenaran mulia tentang duka. Kebenaran mulia yang pertama. Ya. Kebenaran mulia yang pertama diajarkan oleh Buddha harus kita pahami sepenuhnya, parinyeya. Harus kita pahami semaksimal mungkin, sesempurna mungkin, ya, semenyeluruh mungkin bahwa tubuh jasmani dan batin ini adalah duka. Ya, kenapa disebut tubuh jasmani dan batin ini duka? Karena anicca, yat pan anicang tang dukang. Segala sesuatu yang tidak kekal itu adalah duka. Kita mulai tahu, oh perasaan adalah kebenaran mulia tentang duka. Harus kita pahami. Karena harus kita pahami, maka tidak harus kita hancurkan. Perasaan tidak untuk dihancurkan. Anda tidak diharuskan untuk menghindari perasaan duka. Tidak diajarkan untuk menghindari perasaan duka masuka. Tidak diharuskan menghindari misalkan perasaan suka. Tidak. Yang harus kita pahami, yang diajarkan oleh Buddha,
pahami 3 jenis perasaan tadi, duka, suka, duka, suka dengan baik, yang sensual dan yang non sensual, bahwa segalanya itu adalah samudaya dhamanupasi wa vedanasu viharati wayada manupasi wa vedanasu viharati samudaya dhamanupasi wa vedanasu viharati. Dia berdiam merenungkan kemunculan dhamma di dalam perasaan, dia berdiam merenungkan kelenyapan dhamma di dalam perasaan, dia merenungkan kemunculan dan kelenyapan dhamma di dalam perasaan, muncul lenyap, tidak ada yang stabil. A2 bahasa palinya, semuanya tidak stabil. Lalu kenapa selama ini saya terjebak dalam permainan untuk mengejar-ngejar perasaan? Karena ini sesungguhnya adalah kebenaran mulia tentang duka, ya. Jadi di dalam kebenaran mulia yang pertama, Buddha mengajarkan ada 3 tahapan di dalam kebenaran mulia yang pertama tentang duka. Di dalam setiap kebenaran mulia, 4 kebenaran mulia, setiap masing-masing dari kebenaran mulia ada 3 tahapan yang harus kita realisasi. Tahapan yang pertama adalah ati wedana, ada perasaan. Oh, itu perasaan. Ya, ada satu pengakuan, itu adalah perasaan. Itu adalah duka. Perasaan adalah duka. Kemudian tahap yang kedua adalah perasaan ini hendaknya harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Parinyaya. Kemudian setelah kita belajar memahami perasaan itu ternyata anicca, A2 dan viparinama dhamma, akhirnya kita tahu perasaan sudah saya pahami dengan baik. Parinya. Saya sudah memahami perasaan dengan baik, bahwa perasaan hanyalah fenomena yang tidak stabil, bahwa perasaan bukanlah sesuatu yang menjadi milik saya, bahwa perasaan bukanlah saya, tidak ada makhluk yang merasakan, tidak ada laki-laki perempuan yang merasakan sesuatu hanyalah perasaan. Kita sudah tidak mengidentifikasi perasaan sebagai individu atau apapun. Kemudian yawa dewanya namataya satipati mataya. Jadi fungsinya kita bermeditasi dari awal sampai akhir yang sudah saya jelaskan. Tujuannya hanyalah yawa dewa sati mataya padi sati mataya. Tujuannya sejauh hanya untuk pertumbuhan, perkembangan sati dan perkembangan pengetahuan. Bukan untuk yang lain-lain. Saya bermeditasi memahami perasaan supaya saya kaya raya banting. No. Kaya raya juga enggak jaminan bahagia, ya tidak. Saya bermeditasi mengamati perasaan supaya sakti, enggak. Saya bermeditasi mengamati perasaan hanya untuk kepentingan tumbuhnya sati dan tumbuhnya pengetahuan. Sati mataya, nyana mataya, hanya semata-mata untuk sati dan semata-mata untuk pengetahuan. Jadi dengan kata sejauh ini yawa dewa, kata ini menentukan batasan dari tujuan latihan kita, bahwa perhatian penuh tersebut kokoh untuk bukan untuk tujuan yang lain selain hanya untuk sati dan pengetahuan. Hanya sejauh untuk pengetahuan demi untuk semakin luas dan semakin tingginya tingkat kebijaksanaan, artinya adalah untuk pertumbuhan sati dan sampajana. Sati adalah perhatian penuh, sampajana adalah pengetahuan yang murni, pemahaman yang murni, pemahaman yang jernih. Itu sampajana, pemahaman yang jernih karena muncul dari meditasi. Sampajana ini sesungguhnya adalah panya. Kalau yang sudah belajar abhidhamma, kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi latihan kita hanya untuk menumbuhkan, untuk mengembangkan sati dan sampajana, sati dan panya, perhatian penuh dan kebijaksanaan. Dia berdiam tidak bergantung. Bahasa palinya anisito ca viharati. Dia berdiam tidak bergantung, dalam arti dia sudah tidak bergantung lagi pada kehausan, sakau tadi, nafsu keinginan, dan juga tidak bergantung lagi pada pandangan salah bahwa ini adalah perasaan saya. Sayalah yang merasakan perasaan suka, sayalah yang merasakan perasaan duka dan sebagainya. Tidak. Ya, tidak seperti bayi yang menyusu air susu mamahnya tadi, tidak seperti makhluk-makhluk duniawi yang selalu terjebak pada permainan perasaan lagi. Dia sudah terbebas dari itu, ya.
dan tidak ada apapun yang dilekatinya di dunia ini. Anisito ca wiharati na ca kinciloke upadiyati, dan tidak ada apapun yang dilekatinya di dunia ini berkaitan dengan 5 agregat. Dia tidak menganggapnya lagi tubuh jasmani, batin, apapun itu juga sebagai ini rohku, ini milikku. Tidak, tapi dia melihat ini perasaan, ini persepsi, ini suka, ini duka, ini aduka masuka, bukan roh, bukan aku, bukan saya, bukan milik saya. Ya, ewam biko bikawe biko wedana suwedana nupasi viharati. Kalimat penutupnya seperti itu. Demikianlah biku, ewam biko bikawe biko wedana suwedana nupasi viharati. Demikianlah para biku, seorang biku berdiam merenungkan perasaan di dalam perasaan. Dengan kalimat ini Buddha mengakhiri penjelasannya tentang perenungan terhadap perasaan, dan demikian pula Bante Keminda juga mengakhiri penjelasannya tentang perenungan perasaan. Karena dari tadi Anda tidak saya buat ketawa. Dengan kalimat tersebut artinya apa? Sebagai penutup, seorang biku sudah merealisasi perasaan sebagai perasaan, bukan sebagai tubuh, bukan sebagai saya, bukan sebagai milik saya. Kita tahu bahwa perasaan adalah fenomena yang 3, anicca, tidak kekal, adua, tidak stabil, viparinama dhamma, dhamma yang mempunyai sifat perubahan, senantiasa berubah. What a bliss, what a bliss. Ternyata perasaan hanya seperti itu. Oh, hidup jadi ringan sekali. Jadi ringan sekali. Paling tidak dalam skala-skala tertentu saya merasakan itu, bahwa kehidupan makin hari menjadi semakin ringan. Dan itulah mengapa saya berjuang keras untuk promote ajaran Buddha, karena saya ingin ajaran yang luar biasa ini semakin diapresiasi oleh banyak orang. Jadi seperti yang Anda lihat, sutta kali ini mungkin buat sebagian dari Anda agak sulit. Ya, kenapa? Seperti yang tadi di awal saya katakan, fondasi pengetahuan Anda kalau masih merasa sulit, masih lemah. Fondasi inilah yang harus terus diperkuat. Ingatlah, di dalam kehidupan kita di dalam samsara ini ada tugas yang penting, ya. Kita harus tahu mana pekerjaan yang penting yang harus kita lakukan dan mana yang tidak penting yang tidak perlu kita lakukan. Kita harus menyisihkan waktu untuk sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting itu salah satunya adalah memahami Dhamma. Ya, karena Dhamma lah yang bisa menjamin kedamaian dan kebahagiaan hati kita. Untuk bisa memahami Dhamma, Anda harus belajar. Tadi saya beri informasi katanya, buat apa sih belajar terlalu detail, kan langsung praktek saja bisa gitu, nggak perlu belajar. Nah, ini pemahaman yang salah gitu. Kalau Anda langsung praktek mendapatkan guru seperti Buddha, oke. Nah, guru Anda langsung praktek, gurunya siapa coba? Kalau Anda dapat guru yang bagus, oke. Langsung praktek, dan itu Anda dedikasikan waktu Anda seumur hidup dari pagi sampai pagi lagi bersama beliau. Tapi kan jalur kehidupan Anda yang sudah Anda pilih ini berbeda. Anda sudah menempuh jalur seperti ini. 24 jam di dalam satu hari Anda disibukkan dengan urusan duniawi. Iya tidak? Ya. Sehingga menjadi sangat bijaksana buat Anda semua untuk mulai memilah-milah, membagi waktu dengan disiplin. Di dalam satu minggu saya akan sempatkan katakanlah 3 jam untuk belajar Dhamma. Selebihnya Anda sakau lagi nggak apa-apa. Yang penting 3 jam aja Anda belajar Dhamma, nggak apa-apa. Kok gitu Bante? Cukup. Biarnya trik biar tertarik dulu. Nah. Kalau karena ntar lama-lama kalau udah bisa menikmati 3 jam akan kurang 4 jam, 5 jam dan gitu. Nah, sekali lagi fondasi pengetahuan penting sekali. Oleh karena itu saya ingin mengumumkan kabar bahagia. Ya, kabar bahagia ini adalah mulai bulan Maret nanti akan ada kelas Abhidhamma setiap minggu siang yang diajar oleh Lause Aling. Ya, Ling. Tepuk tangan.
Bukan apa-apa, saya harus promosikan ini. Saya tadi katakan kepada Aling, kamu harus apa istilahnya menyebarkan Dhamma, karena sekarang bukunya sudah ada. Buku manual Abhidhamma 1, 2, dan 3 sudah ada, sehingga harusnya lebih bisa dinikmati. Ya, kenapa? Tadi malam saya katakan kepada murid-murid Abhidhamma, kalau Anda tidak pernah membaca, memahami ajaran Buddha yang benar, Anda tidak akan terinspirasi oleh ajaran Buddha. Kalau yang Anda pahami ajaran Buddha yang tidak benar, Anda tidak akan terinspirasi. Saya merasakan itu dari perjalanan kehidupan saya. Saya tadi juga saya katakan, saya bersyukur bahwa di masa lalu karma baik saya berbuah, sehingga saya bisa memutuskan diri saya untuk meninggalkan Indonesia sendirian belajar ke luar negeri. Tidak ada yang mengarahkan saya. Kenapa saya katakan karma baik saya berbuah? Kebetulan saya punya sedikit uang sehingga saya bisa ke luar negeri. Bisa tinggal bertahun-tahun. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa mencari guru. Dan saya mengembara di Thailand, mengembara di India, sampai akhirnya mengembara ketemu gurunya di Myanmar. Habis lumayan uangnya, lumayan. Ya, itu yang saya katakan. Akhirnya saya terinspirasi. Kenapa saya harus keluar negeri awal tahun 2000? Karena tidak ada yang bisa menginspirasi saya di sini. Makanya saya harus keluar. Nah, itulah mengapa tadi saya katakan kepada beberapa murid, Anda harus bisa menginspirasi orang lain untuk semakin tertarik dengan ajaran Buddha. Cara menginspirasinya bagaimana? Perkenalkan ajaran Buddha yang benar. Kitab suci mulai diperkenalkan. Seperti ini diperkenalkan. Ya. Pembahasan sesuai kitab komentarnya diperkenalkan. Ya. Dengan demikian akan ada yang semakin terinspirasi. Kenapa? Karena melihat kedalaman ajaran Buddha, melihat kebenaran ajaran Buddha. Ya, saya tidak tahu dengan Anda, tetapi yang saya rasakan dulu waktu setiap kali saya mendengar kata-kata entah itu sutra Mahayana, karena awal-awal kan saya belajar Mahayana kan, saya selalu trembling, hati saya itu selalu bergetar. Misalkan yang ini, Namo Amitofo, itu aja saya bergetar dulu. Ya. Apalagi kalau kemudian setelah ke Theravada juga setiap kali mendengar guru saya membaca itu saya tergetar. Terinspirasi, sada saya meningkat, piti saya meningkat. Kegembiraan spiritual saya meningkat. Komitmen saya untuk terus menekuni jalur ini meningkat. Anda bayangkan kehidupan saya itu bukan kehidupan yang enak loh. Kalau saya nggak pandai menginspirasi saya udah patah arang di tengah jalan. Ya, habis gini sedikit nggak boleh, gitu situ nggak boleh, ini nggak boleh. Kayaknya banyak yang nggak boleh loh saya itu. Oleh karena itu saya harus menginspirasi diri saya sendiri. Nah, saya gampang memunculkan piti, rasa gembira, sukacita spiritual itu mudah buat saya. Karena saya terbiasa melihat Buddha Rupang begini saja, saya udah muncul ininya. Nah, Anda harus mengembangkan itu, ya. Makanya sikap yang baik, dan saya mengapresiasi pengurus DBS sudah mencantumkan sikap yang baik di dalam Bhakti Sala, karena itu bermanfaat buat Anda sendiri. Kalau sikap Anda pada saat di depan ada Buddha Rupang saja sudah tidak, misalkan tidak santun, dengan posisi duduk yang tidak baik, ya Anda akan sulit, karena itu tebal sekali, itu harus dikikis dulu gitu, ya. Jadi dibangun dari perlahan supaya Anda menjadi makin positif, ya. Misal, kenapa tadi saya sampai bela-belain saya menyampaikan tadi pagi ke Cik Yulia, nanti yang bahasa Pali saya baca. Cik Yulia yang menerjemahkan bahasa Indonesianya. Kebetulan karena saya hafal sutanya, ya. Dan tujuan saya adalah supaya Anda terinspirasi. Karena kan bagus sekali kan. Kadenja banabi kawe bigo wedana zu wedana nubasi wiharati. Dulu kalau saya mendengar begini, saya membayangkan seolah-olah itu yang berbicara itu kepada saya itu Buddha. Karena memang ini kalimat Buddha. Buddha mengucapkan kalimat itu. Guru kita semua lah ya. Ya. Jadi saya sering membayangkan itu saya Buddha sendiri gitu ya.
Kadenda bana bikawe biku wedana su wedana nupasi viharati ida bikawe biku sugang wa wedanang wedaya mano sugang wedanang wedaya miti pajanati dugang wa wedanang wedaya mano dugang wedanang wedaya miti pajanati aduga masugang wa wedanang wedaya mano aduga masugang wedanang wedaya miti pajanati Sami sang wa sugang wedanang wedaya mano Sami sang sugang wedanang wedaya miti pajanati Nirami sang wa sugang wedanang wedaya mano Nirami sang sugang wedanang wedaya miti pajanati Sami sang wa dugang wedanang wedaya mano Sami sang dugang wedanang wedaya miti pajanati Nirami sang wa dugang wedanang wedaya mano Nirami sang dugang wedanang wedaya miti pajanati Sami sang wa duga masukang wedanang wedaya mano Sami sang aduga masukang wedanang wedaya miti pajanati Nirami sang wa duga masukang wedanang wedaya mano Nirami sang aduga masukang wedanang wedaya miti pajanati Iti ejadang wa wedana su wedana nupasi viharati Bahida wa wedana su wedana nupasi viharati Ajada bahida wa wedana su wedana nupasi viharati Samudaya Dhamanubasi wa wedana su viharati Waya dhamanubasi wa wedana su viharati Samudaya dhamanubasi wa wedana su viharati Ati wedanati wa panasa sati pacupatita hoti Ya wa dewanya namataya padisati mataya Anisito ca viharati Naca kinciloke upadiyati Ewam bhikkhu bhikkhave bhikkhu wedana su wedana nupasi viharati. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, semoga Anda semua berbahagia. Baik, terima kasih. Pertanyaan? Oh ya, silakan. Bante, saya mau tanya. Mau tanya kaitan itu perasaan kalau pas kita lagi, saya kan udah sedikit dengar ceramah Abhidhamma, jadi saya agak bingung. Itu perasaan dulu yang muncul baru kesadaran atau gimana kaitannya, tolong dijelaskan lagi. Masih bingung. Terus kalau misalnya meditasi dengan perenungan perasaan itu apakah ada namanya, misalnya apa gitu, vipassana atau apa gitu, apa ada sebutannya gitu untuk meditasi perenungan? Oh ya, vipassana itu, vipassana. Nah, saya pertanyaan yang kedua, kalau misalnya saya lagi meditasinya anapanasati kan fokusnya ke nafas, tapi kan pasti kan kadang ngalor ngidul suka muncul sakit atau perasaan aneh-aneh. Nah, itu kan harus ditarik balik ke nafas. Itu apakah perasaan ditunggu hilang dulu, lenyap dulu, baru ditarik atau gimana ya Bante? Terima kasih Bante. Ya, kalau Anda bermeditasi, saya jawab yang terakhir dulu. Kalau Anda bermeditasi dengan anapanasati, maka ada dua jalur, langsung bervipassana atau mengembangkan samadhi dulu. Tapi kalau saya sarankan kembangkanlah samadhi dulu, ya. Sampai seberapa jauh pengembangan samadhi? Sampai cukup untuk bisa melihat fenomena secara objektif, apa adanya. Sampai samadhi Anda cukup stabil, tidak goyang lagi, dan melihat muncul dan lenyapnya fenomena dengan jelas. Ya, kenapa harus mengembangkan samadhi dulu? Karena Buddha mengatakan, samadhing bhikkhave bhaveta. Wahai para biku, kembangkanlah samadhi. Samahito bhikkhave bhikkhu yatha bhutang pajanati. Seorang biku yang terkonsentrasi, yang sudah mencapai samadhi, yatha bhutang pajanati, akan memahami segala sesuatu secara apa adanya. Memahami segala sesuatu seperti realitas yang ada.
Sudah tidak berdasar opini, tidak berdasar lagi like and dislike, tidak berdasar apa yang saya mau dan apa yang tidak saya mau, tetapi melihat apa adanya. Seperti yang dikatakan tadi oleh Buddha, adi wedanati wa panasa sati pacupatita hoti. Perhatian penuh, dia sudah kokoh mengetahui adi wedana, ada perasaan. Sudah tidak lagi diidentifikasi karena dia sudah melihat secara objektif. Kenapa kita masih suka mengidentifikasi? Karena kita belum melihat secara objektif. Kenapa kita tidak bisa melihat secara objektif? Karena kita belum mengembangkan samadhi. Inilah mengapa saya tidak menganjurkan bermeditasi vipassana tanpa bantuan samadhi yang kokoh, yang cukup. Inilah mengapa kita semua berjuang untuk mencapai samadhi dulu yang kokoh. Kenapa? Karena dengan kekokohan samadhi kita akan bisa melihat segala sesuatu itu dengan jelas. Karena dengan pencapaian samadhi, kilesa-kilesa sudah dibuat pingsan, sudah diendapkan, maka seseorang pun tidak hanya bisa melihat dengan jelas, tapi dia bisa melihat selama berjam-jam tanpa bergerak. Dan itu sangat mungkin, banyak peserta pabaja yang mengalaminya. Dia bisa duduk berjam-jam. Yang Anda yang tidak pernah bermeditasi pasti tidak pernah bisa membayangkan bagaimana bisa duduk berjam-jam. Kalau saya katakan berjam-jam itu minimal 3 jam. Saya juga Bante kalau di depan komputer juga 8 jam. Enggak seperti itu, tadi kan duniawi. Kalau ini sudah non-sensual. Ya. Dia sudah mengembangkan samadhi dan mulai bisa melihat fenomena secara objektif, tidak diidentifikasi berdasar aku, milikku dan lain sebagainya. Jadi itu 2 jalur dari meditasi anapanasati, jalur langsung vipassana dan vipassana yang diperkuat oleh samadhi. Kemudian yang pertama tadi pertanyaannya adalah bagaimana membedakan perasaan dan kesadaran. Apakah kesadaran muncul dulu atau perasaan dia muncul bersama-sama? Ya, di pelajaran manual yang bab kedua tentang cetasika sudah diajarkan bahwa kesadaran selalu muncul bersama dengan cetasika, selalu muncul bersama-sama dengan faktor mental, ya. Makanya di dalam, misalkan sekarang saya katakan kepada Anda, pada saat Anda mendengarkan suara saya, itu ada banyak energi mental yang bekerja bersama-sama. Ya, ada kesadaran yang mulai mengarahkan ke suara saya, sadar ada objek, oh ada ini, tetapi belum tahu itu suaranya seperti apa, ABC atau suara Bante Keminda atau tidak, belum. Kesadaran hanya sadar saja, oh ada objek. Kemudian ada faktor mental yang disebut kontak. Kontak ini yang melengketkan, membuat telinga Anda dan suara Anda lengket. Dan kesadaran telinga Anda lengket di situ muncul sehingga akhirnya proses mendengar suara itu paham, mulai bisa Anda dengar. Oh iya ada suara. Tetapi pada saat yang bersamaan pendengaran itu tadi juga belum tahu ini suara apa, belum tahu. Yang membuat Anda tahu bahwa sekarang saya mengatakan misalkan Catherine. Nah, Anda tahu Catherine itu karena persepsi Anda. Ya, sanya Anda muncul bersamaan dengan kesadaran telinga Anda. Pada saat disebut Catherine ada perasaan suka. Nah, itu perasaan. Itu adalah berbeda dengan persepsi, berbeda dengan kesadaran. Pada saat yang bersamaan muncul yang disebut cetana, kehendak. Ya, kehendak itu yang mengarahkan semua energi mental Anda untuk mendengarkan ke arah saya, gitu. Ya, jadi ada banyak, itu diurai di dalam bab kedua. Tadi di materi tadi juga dikatakan kenapa Buddha menyebut wedana perasaan sampai 2 kali. Kadenca panabikawe biku wedana su wedana nupasi viharati. Wahai para biku, dan sekarang bagaimana seorang biku merenungkan perasaan sebagai perasaan? Ya, kenapa disebut 2 kali? 1 untuk membatasi supaya kita tidak salah memahami bahwa tubuh adalah perasaan. Seperti yang tadi saya contohkan, mau Bante tubuh saya sakit, no, tubuh nggak pernah sakit. Yang sakit adalah perasaan. Hati saya sakit hati nggak pernah sakit. Yang sakit adalah perasaan. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua kenapa disebut 2 kali perasaan itu? Karena supaya kita bisa memisahkan kepadatan. Sesuatu yang padat kita pisahkan
hingga ke unsur-unsurnya yang kecil. Kepadatan yang pertama itu adalah kepadatan kesinambungan, seperti lampu tadi yang saya beri contoh. Kita harus pisahkan ini bahwa ternyata pada saat Anda mendengar ke arah saya, itu ada banyak fenomena mental yang muncul lenyap berkesinambungan. Ya, yang pertama misalkan ada arus batin yang mengarahkan ke suaraan saya, yang kemudian lenyap, kemudian ada kesadaran yang mendengarkan suara saya, kemudian lenyap, kemudian ada kesadaran dari Anda yang menerima suara saya, kemudian lenyap lagi, ada kesadaran baru lagi yang menginvestigasi suara saya, lenyap lagi, ada kesadaran baru yang memutuskan suara saya ini bagus atau tidak, kemudian lenyap, ada kesadaran lain yang menikmati suara saya secara penuh dan seterusnya. Jadi ini dipecah-pecah sampai ke unsurnya yang terkecil supaya kita melihat bahwa segala satu anicca ternyata. Ya, kalau Anda ingin buat yang lain juga ingin membaca epilog yang saya tulis di buku Manual Abhidhamma yang kedua, itu saya uraikan dengan cukup lengkap di sana. Ya, di sini kita tidak punya cukup waktu. Ya, jadi begitu, Catherine, semoga jelas. Makasih Bante. Ya. Ada yang lain? Bante, ini pertanyaannya cukup basic question banget sih. Tadi dijelaskan ada 108 jenis perasaan. Kalau dipecah-pecahkan 6 dari pintunya gitu ya, pintunya. Terus 3 itu 6 dikali 3 itu dari suka, duka sama netral. Tadi dijelaskan juga suka duka itu batasannya seperti yang jejak kaki rusa itu kan. Terus udah tuh 2 dari internal dikali 2 internal sama eksternal. Terus terakhir dikali 3 dari masanya ya Bante ya. Jadi masa lalu, masa kini sama masa depan. Cuma tadi penjelasan mengenai masa ini mungkin belum terlalu dijelaskan secara detail gitu ya. Saya sebenarnya cuma mau minta penjelasan lebih lanjut mengenai masa itu. Contohnya seperti apa gitu lebih jelasnya. Misalnya dari pintu, misalnya kita dari suara aja gitu. Suara kita bisa membedakan suara yang suka, duka sama netral. Terus kalau dari masanya itu yang mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Terima kasih Bante. Ya, kalau masa lalu dan masa sekarang sudah muncul, masa depan belum muncul kan? Masa lalu Anda bisa merenung kadang di dalam meditasi ya, nanti kalau sudah mencapai samadhi, batin Anda menjadi lentur dan mudah dibentuk, mudah diarahkan kemana-mana. Dan pada saat itu makanya semua pengamatan objektif ya, bukan like and dislike, bukan opini dan lain sebagainya. Jadi setelah mencapai samadhi, batin ini akan kita arahkan, atau kadang juga tanpa kita ini secara deliberate gitu, kadang batin ini mengarah ke masa lalu, mengalir ke masa lalu. Nah pada saat itu kita akan mulai melihat, oh iya perasaan yang masa lalu. Atau contoh sepelenya begini, Anda ingatkan kemarin Anda pernah bahagia nggak kemarin? Nah itu perasaan masa lalu. Anda lihat, oh iya kemarin bahagia tapi sekarang sudah tidak ada lagi, lenyap. Ya itu tentang masa lalu. Kalau tentang masa sekarang ya yang Anda rasakan sekarang mudah untuk diamati. Tentang masa depan bagaimana cara mengetahuinya? Toh itu belum muncul. Ya. Nah tentang masa depan itu by inference, menyimpulkan by inference. Kalau di masa lalu kejadiannya seperti itu, ya, kemudian di masa sekarang pun polanya juga sama, maka di masa depan polanya juga tidak akan berbeda. Paham? Kalau di masa lalu itu perasaan hanyalah muncul dan lenyap, dan sekarang di saat ini setiap kali saya melihat present moment perasaan juga muncul dan lenyap, maka by inference kita tahu besok kalau perasaan muncul juga pasti muncul dan lenyap juga. Itu yang dikatakan, karena besok pasti muncul perasaan. Dan kita juga tahu selama kita belum menghancurkan asal mula dari kemunculan perasaan seperti awija, tanha, kama, nutrisi, dan kesadaran, ada apa yang kelima ya, maka perasaan akan terus muncul ya, sehingga dengan demikian kita akan mulai merenungkan, oh perasaan tentang masa depan pasti juga seperti itu, akhirnya membuat kita damai juga, tidak takut lagi, toh tidak kekal ya. Kemudian juga membuat kita untuk tidak sakau lagi untuk mengejar mendewa-dewakan perasaan menyenangkan atau perasaan suka, karena toh tidak kekal ya.
Ya, Bante, berarti kalau perasaan yang masa lalu itu kan kita udah merasakan. Yang sekarang kan saat ini. Berarti kalau yang depan itu agak sulit ya, karena berdasarkan persepsi atau kita menyimpulkan sendiri saja. Bukan, gitu. karena pada saat Anda sudah mencapai samadhi itu bukan persepsi spekulatif. Kita sudah tahu selama awija dan tanha belum dihancurkan, maka akan muncul lagi pancakanda. Akan selalu ketidaktahuan dan rasa haus ini belum hancur, maka kehidupan masih akan berlangsung. Gitu. Jadi itu bukan spekulasi, karena kita tahu kita belum menghancurkan awija dan tanha. Awija dan tanha, ketidaktahuan dan nafsu keinginan masih ada di hati kita, sehingga kehidupan akan terus berputar. Setiap kali kehidupan berputar, di sana ada perasaan. Jadi bukan spekulasi. Oke, terima kasih. Bante. Yap. Oke. Susah nggak?